Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin namaku Titi Latifah dengan NIM 251040775. Di sini saya akan menganalisis sebuah film yang berjudul Keluarga Super Irit dan menggunakan teori Erik Erikson. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog perkembangan yang terkenal dengan teori tahapan perkembangan psikososialnya. Ia lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman, dan meninggal pada tanggal 12 Mei 1994 di Amerika Serikat. Erikson awalnya belajar seni, tetapi kemudian tertarik pada psikoanalisis setelah bertemu dengan Sigmund Freud, terutama Hannah Freud yang banyak mempengaruhi pemikirannya. Kontribusi utama Erik Erikson adalah pengembangan teori 8 tahap perkembangan psikososial yang menjelaskan bahwa kepribadian manusia berkembang sepanjang hidup, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Setiap tahap ditandai oleh konflik sosial yang harus diselesaikan agar individu berkembang secara sehat. Berbeda dengan Freud yang menekankan dorongan biologis, Erikson lebih menekankan pengaruh sosial dan budaya dalam pembentukan kepribadian. Baik, di sini sekarang kita masuk ke analisis filmnya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah industri versus inferiority, di mana di fase ini anak tuh mulai serius belajar dan berusaha jadi bisa. Mereka fokus mengembangkan kemampuan akademik dan sosialnya. Anak juga mulai membanding-bandingkan diri dengan teman-temannya. Kalau sedang berhasil dan diapresiasi, anak merasa percaya diri dan kompeten. Kalau sering gagal atau diremehkan, anak merasa nggak mampu atau inferiority. Lah, di film ini itu ada anak kecil yang bernama Kenny. Kenny itu seorang anak yang jenius. Selain jenius, dia itu anak yang patuh nurut sama orang tuanya. Nah, menurut teori Erik Erikson, ini tandanya Kenny lagi usaha membangun rasa mampu, membangun rasa kepercayaan dirinya atau industrinya. Tapi Kenny itu kurang bebas mengekspresikan dirinya. Dia jarang mengungkapin perasaan sendiri, kurang diapresiasi prosesnya, apalagi sama kakak-kakaknya. Kakaknya tuh bilang gini, gambar patung segala Ken, kayak bisa bikinnya aja. Gak bikin piramida aja sekalian biar kayak Fir'aun. Ribet banget. Nah, ini bikin Kenny itu nyimpen emosinya sendiri, tumbuh jadi anak yang kelihatan kuat tapi aslinya rapuh atau dalamnya itu rapuh. Nah, menurut teori Erik Erikson, Kenny itu belum sepenuhnya menang di fase industri karena rasa inferiority-nya itu masih sering muncul. Yang kedua itu ada fase identity versus role confusion, di mana di fase ini pencarian jati diri, remaja mulai eksplor gaya berpakaian, pertemanan, minat dan bakat, serta nilai hidup dan tujuan masa depannya. Nah, poinnya kalau berhasil menemukan jati diri, remaja jadi punya arah dan prinsip hidup. Kalau gagal, bisa muncul kebingungan identitas. Nah, di sini ada dua remaja. Yang pertama ada Shirley. Di sini Shirley itu terlihat lebih sadar diri dan kritis terhadap kebiasaan super irit keluarganya, sehingga ia mulai berani buka usaha kecil-kecilan untuk bisa nabung, dan dia juga ada usaha buat menentukan pilihan hidupnya meskipun masih ragu-ragu. Karena menurut teori Erik Erikson, sikap Sally ini mulai masuk ke arah identity. Dia sudah membangun jati diri walau masih ada tarik ulur dari nilai keluarga. Terus yang kedua ada Billy. Lah, di sini Billy itu merasa nggak cocok. Billy itu kebalikannya dari Sally. Billy itu merasa nggak cocok sama gaya hidup keluarganya. Dia ingin hidup normal sama seperti yang teman-temannya rasain. Menurut teori Erik Erikson, Billy itu masih kuat di fase role confusion-nya. Dia bingung menentukan siapa dirinya, mau ikut nilai keluarga atau mengikuti identitas remaja seusianya.
Baik, sekarang yang terakhir itu ada fase generativity versus stagnation, di mana di tahap ini orang dewasa itu mulai berpikir lebih luas, nggak cuma soal diri sendiri, akan tetapi fokusnya membesarkan anak, membimbing orang lain, atau keluarga, berkarya, dan berkontribusi ke masyarakat. Poinnya, kalau hidupnya itu bermakna, muncul rasa generativity-nya. Kalau hidupnya itu gitu-gitu aja dan mikirin diri sendirilah, itu muncul rasa stagnation-nya. Nah, di sini itu ada dua orang dewasa. Yang pertama ada Tony Soekarno sebagai ayah dan Linda Soekarno sebagai ibu. Nah, di film ini Tony Soekarno itu merupakan ayah yang merasa tanggung jawabnya itu adalah menjamin ekonomi keluarga saja. Makanya dia itu super iri. Tapi masalahnya ayah tuh terlalu fokus ke uang, sehingga ayah itu kurang peka sama perasaan anak-anaknya. Nah, menurut teori Erik Erikson, ini nunjukin konflik generativity tapi jatuhnya ke stagnation. Terus yang kedua itu ada Linda Soekarno. Nah, di film ini sebenarnya Linda itu sosok ibu yang ingin anak-anaknya itu hidup bahagia, masa depannya itu terpenuhi. Akan tetapi dia itu sering menekan perasaan sendiri, nurut sama sistem super irit yang bikin dia capek batin. Lah, di sini sikap Linda ini menurut teori Erik Erikson ingin jadi sosok pengasuh itu sudah generativity, tapi terjebak di kondisi yang bikin dia merasa tidak berkembang secara emosional. Lah, jatuhnya ke stagnation juga seperti itu. Dan opini kritisnya, menurut teori Erik Erikson, dalam film Keluarga Super Irit ini orang tua berada pada tahap generativity versus stagnation. Ya, niat orang tua untuk hidup hemat sebenarnya baik, tapi karena terlalu berlebihan, mereka kurang memperhatikan kebutuhan psikologis anaknya. Nah, sedangkan anak yang berada pada tahap identity versus role confusion jadi merasa tertekan dan berbeda dari lingkungan, sehingga bingung dengan jati dirinya. Secara kritis, film ini menunjukkan bahwa pola asuh yang terlalu kaku bisa menghambat perkembangan identitas anak meskipun tujuannya itu baik. Jadi kesimpulannya, menurut Erikson, keluarga ini gagal menyeimbangkan tanggung jawab orang tua dan kebutuhan perkembangan anaknya. Film ini jadi pengingat bahwa mendidik anak bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal memahami tahap perkembangan psikologis anaknya. Baik, sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.